Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian kelas 7 yang sudah bergabung dengan mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran seni budaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bisa terus mengikuti beberapa mata pelajaran di SMP Negeri 3 Rengas Dengklok ini. Ketika kalian membuka video ini, Ibu anggap kalian sudah siap ya untuk mengikuti mata pelajaran seni budaya. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, barangkali kemarin ada yang belum kenal dengan Ibu, akan Ibu perkenalkan diri ya. Nah, yang belum kenal dengan Ibu bisa lihat nama Ibu. Nama Ibu adalah Nina Iklina SPDI. Bisa kalian menyebut Ibu dengan Ibu Nina. Jadi siapa guru seni budaya kalian? Yaitu Ibu Nina. Ya. Terima kasih pertama-tama Ibu sampaikan kepada kalian semua yang sudah absen pada hari ini. Akan Ibu masukkan ke dalam buku absen. Bagi kalian yang belum absen, silahkan untuk segera absen, karena ini sangat penting sekali. Kemudian bagi teman-teman kalian juga yang belum absen, tolong segera beritahu untuk absen ya. Kemudian segera masuk ke dalam materi. Kita langsung saja ya masuk ke dalam materi, yaitu seni budaya. Sebelumnya ingin Ibu sampaikan dulu apa sih tujuannya belajar seni budaya. Perlu kalian ketahui, negara kita ini, negara Indonesia tercinta, merupakan negara yang berkebudayaan. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu mengetahui, perlu mempelajari budaya-budaya yang ada di negara kita ini. Maka untuk mempelajarinya, kita bisa belajar seni budaya. Lalu apa saja sih Bu yang ada dalam mata pelajaran seni budaya? Barangkali terbersit ya di dalam pikiran kalian. Kita lihat saja beberapa poin yang akan Ibu sampaikan di sini. Yang pertama, di dalam seni budaya yang akan kita pelajari adalah seni rupa, kemudian seni musik, kemudian seni teater, dan selanjutnya seni tari. Maaf terbalik ya, seni tari kemudian seni teater. Nah, 4 cabang seni ini ya, seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater merupakan seni yang akan kita pelajari di dalam mata pelajaran seni budaya. Lalu dalam materi kali ini apa sih yang akan Ibu sampaikan? Nah, dalam materi kali ini Ibu akan menyampaikan cabang seni yang pertama, yaitu seni rupa. Nah ya, apa yang akan Ibu sampaikan dalam seni rupa ini? Yaitu menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Mungkin kalian bertanya-tanya, wah berarti menggambar harus menyiapkan alat gambar. Tentu saja kalian perlu menyiapkan alat gambar, tapi tidak sekarang, tidak minggu ini. Nanti akan Ibu sampaikan kapan kalian perlu menyiapkan alat gambar ya. Tahu kan alat gambar? Nanti akan Ibu sampaikan, tidak saat ini. Kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan menggambar, kemudian apa yang dimaksud dengan objek-objek yang Ibu sebutkan di sini, yaitu flora, fauna, dan juga alam benda. Sebelum kita ke menggambar, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud flora, fauna, juga alam benda. Langsung saja ya, kita buka. Yang pertama adalah pengertian dari flora. Apa sih flora itu dan seperti apa flora itu? Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi ini. Segala macam tumbuhan yang pernah kalian lihat di sekitar kalian maupun yang pernah kalian lihat di internet. Nah, itu semua tumbuhan itu nama lainnya adalah flora
ya. Jadi flora itu adalah tumbuhan. Bermacam-macam ya tumbuhan itu. Kita lihat contohnya dulu di sini. Apa saja sih yang termasuk ke dalam contoh flora? Pertama ada tanaman bunga ya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan tanaman bunga. Berbagai jenis tanaman bunga yang ada di negara kita. Barangkali salah satunya ada bunga mawar, kemudian bunga matahari. Nah, itu termasuk ke dalam contoh flora. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu tanaman atau pohon mangga. Di sini ada pohon mangga ya. Kenapa Ibu sebut tanaman? Karena pohon mangganya masih kecil. Pohon mangga ini juga termasuk ke dalam jenis flora atau contoh flora ya. Kemudian ada tanaman stroberi. Barangkali kalian pernah melihat ini secara langsung ya. Nah, ini termasuk ke dalam contoh flora. Jadi flora itu adalah tumbuhan ya. Tumbuhan itu adalah flora. Flora adalah tumbuhan, tumbuhan adalah flora. Nah, kemudian selain flora ada fauna. Apa sih fauna itu? Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi ini. Hewan itu apa? Barangkali ada yang masih bertanya ya. Hewan itu binatang. Binatang-binatang yang ada di muka bumi ini yang pernah kalian lihat, yang ada di sekitar kalian, itu disebut dengan fauna. Seperti apa sih contohnya? Agar lebih jelas lagi, lihat gambarnya di sini. Ini adalah jenis atau contoh fauna yang menjadi ciri khas negara Indonesia, yaitu burung cendrawasih. Kemudian ada lagi contoh fauna yang menjadi ciri khas Indonesia adalah komodo ya. Dan selanjutnya yang terakhir contoh dari Ibu adalah hewan yang sering kalian temukan di sekitar kalian, yaitu kucing. Nah, ini termasuk ke dalam contoh fauna ya. Jadi flora, kemudian fauna. Flora tumbuhan, fauna hewan atau binatang. Dan yang terakhir adalah alam benda. Apa sih alam benda itu? Kok ada alamnya juga ada bendanya? Nah, adalah salah satu objek menggambar yang berupa benda. Jadi objek menggambar yang berupa benda itu namanya alam benda. Semua alam benda yang kalian pernah lihat, benda-benda yang tidak bisa bergerak, benda-benda yang dibuat oleh manusia maupun yang sudah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya alam benda. Makanya alam benda ini terbagi menjadi dua ya. Ada benda buatan manusia, ada benda yang sudah terbentuk dari alam. Lebih jelasnya lagi, kalian perlu melihat contohnya. Barangkali kalian sering melihat ya, atau pernah berkunjung ke pegunungan. Nah, ini gambarnya. Gunung merupakan salah satu contoh dari alam benda, yaitu alam benda yang sudah berada di alam atau alami ya, tumbuh alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga lautan. Dan selanjutnya ada pemandangan sawah ya. Sudah tidak asing lagi bagi kita warga Karawang melihat pesawahan ya. Nah, namun untuk tanaman padinya termasuk ke dalam apa tadi? Ke dalam tumbuhan, yaitu flora. Nah, untuk tanahnya dan kemudian pengairannya dan juga saung yang ada di situ ya, itu termasuk alam benda. Kemudian apalagi sih alam benda? Nah, selain pemandangan tadi, kayu juga termasuk ke dalam alam benda. Kemudian terakhir adalah apa ini? Ini adalah guci ya. Mungkin kalian pernah melihat selain guci juga gelas ya, cangkir ya, gelas, cangkir, mangkok dan sebagainya, itu juga termasuk ke dalam contoh alam benda. Nah, itu saja barangkali
materi yang Ibu sampaikan pada minggu ini, ya, pada Selasa ini. Untuk mengetahui Ibu apakah kalian menyimak dengan baik video ini, kalian harus mengerjakan beberapa soal di link yang akan Ibu bagikan di bawah ini. Tolong kalian kerjakan dengan baik. Hanya 3 pertanyaan, ya. Yang pertama adalah sebutkan contoh-contoh flora yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Berarti tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian apa saja. Kemudian fauna, sebutkan juga 10 fauna yang ada di lingkungan rumah kalian. Dan yang terakhir adalah sebutkan contoh alam benda yang juga ada di lingkungan rumah kalian maupun yang ada di dalam rumah kalian. Ibu harap tugasnya segera dikerjakan karena pukul 2 siang grupnya akan langsung Ibu off, ya, seperti biasa. Jadi nilai akan masuk sebelum pukul 2 siang ini. Ibu harap kalian mengerjakan dengan baik, dan juga yang belum absen silahkan. Dari Ibu cukup sekian. Sampai jumpa di Selasa depan, atau bagi yang jadwalnya di hari lain, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.